Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo Sobat RSPPN, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu senantiasa dalam keadaan sehat ya. Welcome to Papdo, podcast aware penyakit dengan ngobrol-ngobrol. Nah, podcast kali ini spesial karena kita juga akan memperingati Hari Ungu atau Purple Day yang setiap tahunnya jatuh di tanggal 26 Maret. Nah, Purple Day atau Hari Ungu ini disimbolkan dengan warna ungu yang diambil dari bunga lavender yang merupakan secara internasional terkenal sebagai bunga untuk epilepsi. Nah, peringatan Purple Day atau Hari Ungu tahun 2025 ini akan mengangkat tema atau fokus kepada pentingnya mengedukasi masyarakat mengenai kesadaran terhadap epilepsi. Nah, saat ini untuk episode kali ini saya tentunya tidak sendiri. Saya Nurse Yuniati Stianingsih akan ditemani oleh ahli atau expert di bidangnya yang akan menemani kita untuk sharing mengenai epilepsi ini. Saat ini sudah hadir bersama saya. Perkenalkan dulu Dr. Mimin, spesialis neurologi yang juga dokter yang berpraktik di RSPPN Sudirman. Halo, selamat siang dokter. Halo, selamat siang. Halo Sobat RSPPN. Halo Sobat RSPPN. Bagaimana kabarnya dokter hari ini dokter? Luar biasa, alhamdulillah. Kabar baik. Alhamdulillah. Ibadah puasanya lancar dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah dokter, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, hari ini kita spesial ya dok, karena kita akan membahas mengenai Purple Day atau Hari Ungu yang tujuannya untuk mengedukasi atau sharing ke teman-teman semua, baik yang di rumah maupun yang di RSPPN sendiri mengenai epilepsi. Nah dokter, tanpa berlama-lama lagi nih, untuk pembukaan dulu nih dok, saya mau tanya mengenai Purple Day. Sebetulnya Purple Day atau Hari Ungu ini apa sih dok? Dan kenapa kita penting untuk mengetahui dan menyadarkan masyarakat mengenai Hari Ungu ini dok? Iya, jadi perlu saya sampaikan sejarahnya bahwa Hari Ungu atau Purple Day ini dimulai dari 17 tahun lalu, sekitar tahun 2008 dari negara Kanada. Waktu itu seorang wanita bernama Emily Cassidy. Beliau memang seorang penderita epilepsi. Jadi beliau tergugah untuk mengedukasi masyarakat dengan menggalakkan Hari Ungu ini. Kenapa diambil lambang bunga lavender tadi? Karena bunga lavender itu melambangkan ketenangan dan kesendirian. Jadi kenapa seperti itu? Karena penderita epilepsi seringkali merasa seperti itu. Kita tidak tidak memungkiri ya bahwa stigma di masyarakat begitu cukup kuat terhadap penderita epilepsi. Apalagi mungkin kalau zaman dulu selalu dikaitkan dengan hal-hal mistis ya. Ini kena suntet lah, misalnya kena kutukan, penyakit keturunan di keluarga yang kurang baik seperti itu. Padahal itu semua hanya mitos. Nah, lahirnya Purple Day ini diupayakan 3 aspek. Yang pertama untuk menyebarluaskan informasi tentang epilepsi, jadi ada poin edukasi di situ. Lalu yang kedua untuk menghilangkan stigma terhadap para penderita epilepsi sendiri, dan yang ketiga menunjukkan dukungan kita terhadap para penderita epilepsi itu sendiri melalui acara-acara saat Purple Day di 26 Maret ini. Dan itu memang peringatannya dilaksanakan di seluruh dunia. Jadi bukan hanya di Indonesia, tetapi seluruh dunia. Mungkin seperti itu. Baik dokter, berarti Purple Day ini memang internasional ya dok, sifatnya bukan hanya hari nasional ya dok? Iya betul. Baik dokter. Nah kemudian dok, kalau kita bicara epilepsi nih dok, sebetulnya penyakit epilepsi ini kan penyakit sistem saraf ya dok, atau neurologis. Nah sebetulnya pada saat terjadi serangan epilepsi nih dok, apa sih yang terjadi di organ tubuh kita nih dok, di sistem saraf kita pada saat terjadi serangan epilepsi itu dok? Boleh dijelaskan sedikit dok? Iya, jadi saat kita berpikir atau beraktivitas, itu aktivitas otak kita, sel-sel syarafnya berkomunikasi satu sama lain dengan aliran listrik. Tetapi pada suatu waktu dapat terjadi tiba-tiba lonjakan abnormal jaringan aliran listrik yang terlalu tinggi. Jadi menyebabkan seseorang itu mengakibatkan melakukan gerakan-gerakan tertentu yang seringkali tidak disadari pada pasien epilepsi. Ada yang disadari, ada yang tidak.
seperti itu. Nanti mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut ya. Jadi intinya adalah kenapa seseorang bisa terjadi epilepsi, karena ada abnormalitas aktivitas listrik di sel-sel syaraf di otaknya, seperti itu. Baik dokter. Nah, aktivitas tadi itu yang kita sebut kejang bukan sih dok? Maaf. Ya, jadi dia bisa berupa kejang. Memang epilepsi itu karena definisinya ketika terjadi minimal 2 kali kejang dengan jarak lebih dari 24 jam. Baik, berarti harus 2 kali dulu ya dok? Ya, kalau kejangnya baru sekali kita belum bilang itu epilepsi. Oh baik dokter. Jadi tidak semua kejang itu adalah epilepsi ya, gitu seperti siap, itu. dokter. Nah, berarti dok kalau kita bicara kejang nih dok, tadi apa sih perbedaan kejang pada saat serangan epilepsi nih dok, selain tadi 2 kali dulu dengan kejang yang bukan epilepsi dok, atau mungkin kejang yang sering kita sebut sebagai kejang vokal dok? Apa tuh perbedaannya dok? Jadi kejang itu kalau dari jenisnya ada 2, ada kejang umum, ada kejang vokal. Kalau kejang umum itu, dan ini dipengaruhi oleh aktivitas abnormal listrik tadi. Kalau kejang umum, aktivitas lonjakan listriknya terjadi di kedua belah hemisfer otak. Jadi otak kita memang terdiri dari 2 belahan, kiri dan kanan, dan itu terjadi bersamaan abnormalitas listriknya, sehingga gerakannya biasanya ada kelojotan, ada kaku, ada kayak melamun, bengong, ada tiba-tiba dia drop attack ya, jadi lagi berdiri, tiba-tiba ketika serangan dia kehilangan semua tonus ototnya, terjatuh, seperti itu, tiba-tiba tanpa ada aba-aba dulu. Dan itu kalau kejang umum seringkali diikuti dengan pasiennya tidak sadar, karena dia mengganggu kesadaran ya untuk aktivitas listrik ini. Tapi ada lagi yang disebut dengan kejang vokal, itu hanya melibatkan satu area. Jadi tidak seluruh area otak, sehingga bentuk kejangnya pun berbeda. Kalau yang kejang vokal bisa hanya mengenai misalnya satu sisi badan, lengan kanan dan kaki kanannya kelojotan gitu ya, atau justru sebalikannya yang kiri, atau hanya wajah aja, misalnya ketarik sudut bibirnya. Dan pasiennya seringkali kalau kejang vokal masih dalam kondisi sadar karena hanya melibatkan satu area otak itu sendiri. Dan ini pun memang karena bentuknya bermacam-macam, ini juga bisa berkaitan dengan penyebabnya kejang itu sendiri seperti apa gitu. Baik dokter, jadi tadi kalau misalnya kejang vokal hanya satu area saja ya dok. Kalau untuk kejang umum ada 2 area ya dok yang terlibat ya dok. Baik dokter, nah kalau kita bicara penyakit nih dok, pastikan kita tidak akan lepas dari faktor pemicu ya dok, atau faktor risiko. Nah yang saya ingin tanyakan nih dok, yang juga mungkin teman-teman di rumah atau di masyarakat ini juga ingin tanyakan juga, sebetulnya kalau penyakit epilepsi ini sendiri dok, sejauh mana sih faktor genetik nih dok berpengaruh terhadap kejadian epilepsi? Apakah semua penderita epilepsi itu karena faktor genetik dok, atau keturunan? Oke, pertanyaan bagus ya, dan ini pasti sering ditanyakan pasien juga. Kalau saya epilepsi, anak saya epilepsi nggak dok? Iya, seperti betul itu ya. sekali, dok. Jadi epilepsi ini dari literatur, dari penelitian itu sekitar 30-40% memang berkaitan dengan genetik. Tapi jangan lupa berarti masih ada sisanya ya, 60-70% itu dipengaruhi faktor lingkungan. Jadi ada epilepsi yang memang terjadi karena memang misalnya pasien itu terkena stroke, atau pasien itu mengalami infeksi otak ya, atau pasien itu mengidap suatu tumor di otaknya, itu bisa menyebabkan epilepsi juga seperti itu ya. Jadi tidak semuanya berkaitan dengan faktor keturunan, tapi ada yang dipengaruhi dengan faktor lingkungan juga. Baik dokter, jadi mungkin karena semakin kesini juga mungkin semakin banyak faktor dari gaya hidup mungkin juga bisa. Betul. Ya dok? Betul, sekarang kan angka kejadian penyakit infeksi meningkat. Baik. Ya. Terus juga infeksi dalam hal ini seperti TB ya. Di kita memang infeksi otak masih banyak karena akibat TBC juga seperti itu. Atau juga angka kejadian keganasan, misalnya tumor atau kanker otak ya, itu juga bisa menyebabkan epilepsi. Mungkin berhubungan dengan lifestyle ya. Baik dokter. Ya dokter. Nah kemudian nih dok, tadi kalau kita bicara kejang itu kan mungkin kalau masyarakat kejang itu masih sangat luas ya dok, dan mungkin belum semua tahu untuk kejang ini kapan sih bisa disebut kalau itu kejang karena serangan epilepsi, atau mungkin kejang yang arahnya ke arah stroke atau serangan jantung nih dok, itu bisa juga nggak dengan kejang dok? Kalaupun bisa, itu bagaimana sih cara kita membedakannya? Iya, jadi biasanya kalau kejang yang memang berkaitan dengan epilepsi
itu bentuknya sering pasiennya tidak sadar. Terus bentuknya yang seperti tadi disampaikan, ada kelojotan, ada kaku. Juga biasanya melibatkan kedua sisi tubuh ya. Tapi kalau stroke itu biasanya seringkali tidak diawali jarang dengan kejang ya. Jadi kadang serangan stroke itu tiba-tiba lemes sebelah satu sisi, atau biasanya dia gradual, ada perjalanannya. Misalnya awalnya dia ngerasa kebas dulu sebelah, atau bicaranya jadi cadel, baru kayak lemas sebelah gitu. Tapi tidak ada gerakan ritmis yang seperti ditunjukkan pada pasien-pasien kejang pada epilepsi. Atau kalau misalnya tadi yang dihubungkan dengan serangan jantung ya, gangguan jantung ya, misalnya gangguan irama ya. Betul. Ada beberapa memang gangguan jantung yang bisa menyebabkan penurunan kesadaran atau tiba-tiba pingsan kayak sinkop. Tetapi biasanya kalau karena akibat jantung tidak disertai dengan gerakan ritmis tadi kayak bisa kelojotan, itu ada ritmisnya kan, berulang gerakannya seperti itu. Tapi kalau yang untuk karena akibat jantung dan stroke itu biasanya tidak ditemukan seperti itu. Dan biasanya pasien masih kadang pada pasien stroke kadang masih sadar gitu. Seperti itu. Baik dokter, berarti tadi mungkin bisa lebih kita bedakan ya dok ya, kalau untuk epilepsi dengan yang serangan jantung ataupun stroke ya, karena agak berbeda sedikit ya dok, karena dari kelojotannya tadi mungkin ya. Ya, tapi memang seperti tadi stroke juga bisa menyebabkan kejang epilepsi kan. Baik dok. Khusus untuk kasus-kasus stroke tertentu gitu. Baik, tapi kalau yang dibilang dengan serangan stroke tanpa kejang ya itu tadi, dia hanya mengalami kelemahan anggota gerak sesisi, mulutnya mencong atau bicaranya jadi pelo atau jadi cadel ya. Baik dokter, Gitu. berarti akan ada gejala penyertanya ya dok. Betul, mungkin, ya? jadi seperti itu. Siap dokter. Nah dokter, tadi kan kita juga sudah bicara bahwa Purple Day seperti yang dokter katakan, ini kita masih berjuang untuk melawan stigma ya dok di masyarakat. Nah dokter, ini sebetulnya mitos atau fakta nih dok, kalau misalnya penderita epilepsi ini tidak bisa hidup seperti orang normal dok, atau mungkin tidak bisa mengikuti kegiatan aktivitas seperti orang-orang normal nih dok, itu sebetulnya mitos atau fakta dok? Dan mitos-mitos apa lagi sih dok yang berkembang di masyarakat yang perlu diluruskan terkait dengan epilepsi ini, khususnya bagi penderita epilepsi nih dok? Iya, bagi kita karena budaya masyarakat Indonesia ya, apalagi kalau di daerah-daerah kadang suka disambung-sambungkan ya, misalnya mitosnya penyakit penderita epilepsi kena kutukan atau kena santet, jadinya seperti itu. Padahal itu adalah sesuatu yang bersifat organik ya, maksudnya memang ada kelainan di dalam tubuhnya dan bisa diobati gitu, bisa diterapi. Itu mitos yang pertama. Yang kedua, dikatakan kadang yang beredar di masyarakat bahwa penyakit epilepsi itu menular. Padahal penyakit epilepsi itu tidak menular ya. Jadi karena kan dia penyebabnya itu tadi ya, karena aktivitas keabnormalan listrik di dalam sel otaknya, sel syaraf di otaknya seperti itu, dan itu tidak menular ya. Jadi jangan deket-deket nanti nular, itu sama sekali tidak. Terus ada juga misalnya mitos bahwa penderita epilepsi tidak dapat menjalani kehidupan dengan normal. Nah, yang lebih tepatnya adalah dia masih bisa mengikuti, kalau pelajar misalnya dia bisa mengikuti pelajaran atau bekerja, tetapi mungkin memang dengan batasan-batasan tertentu, kayak misalnya tidak diperkenankan bawa kendaraan ya, bawa kendaraan sendiri. Jadi harusnya kalau yang epilepsi memang tidak memiliki surat izin bawa kendaraan, karena itu bisa terjadi serangan kapan aja ya kan, berbahaya, atau berenang sendirian. Jadi harus dengan pengawasan seperti itu. Mungkin ada beberapa kegiatan yang harus, bukan tidak boleh, tapi dengan pengawasan. Atau karena mungkin dibatasi ya dok. Betul, dibatasi. Jadi itu mitos kalau tidak bisa bekerja, tidak bisa belajar. Saya kenal kok ada perawat di rumah sakit tempat saya bekerja juga. Itu menderita epilepsi, dan beliau adalah seorang perawat, bisa loh sampai jadi perawat dan sampai sekarang masih bekerja aktif seperti itu, karena ini bukan penyakit kutukan ataupun yang tidak dapat diobati. Justru ini sangat-sangat mungkin bisa dikendalikan gitu, seperti itu. Jadi seharusnya stigma-stigma itu mulai berkurang ya, karena apalagi dengan keterbukaan media informasi sejauh ini ya, di zaman sekarang gitu, sangat disayangkan kalau masih ada yang berpikir atau menutup sebelah mata terhadap pasien-pasien epilepsi ya. Betul. Seperti itu. Baik, jadi
mitos ya dok. Iya. Mitos ya sobat RSPPN, kalau misalnya ada yang bilang penderita epilepsi itu tidak bisa menjalani kehidupan normal ya dok. Iya, itu Sebetulnya mitos. bisa, tapi mungkin beberapa aktivitas harus didampingi atau Iya. dibatasi ya dok. Baik dokter. Seperti itu. Ya, untuk selanjutnya nih dok, yang saya mau tanyakan adalah seberapa sih berpengaruhnya stres terhadap pemicu serangan epilepsi nih dok? Kira-kira berpengaruh nggak sih dok stresnya di aktivitas atau kehidupan sehari-hari terhadap terjadinya serangan epilepsi, khususnya untuk penderita epilepsi ini sendiri dok? Ya, stres tentunya sangat berpengaruh ya terhadap pasien penderita epilepsi karena stres sendiri dia akan merubah kadar hormon, terutama hormon adrenalin, dan ini juga hormonnya akan mempengaruhi neurotransmitter atau zat-zat kimia yang ada di otak. Jadi zat-zat kimia yang membangkitkan itu akan jadi lebih banyak, membangkitkan bangkitan kejang. Jadi memang betul, jadi pasien epilepsi itu diharapkan dihindari pemicu, salah satunya kurangi stres, manajemen stres, terus istirahat yang cukup, jadi nggak boleh kecapean, jadi itu termasuk salah satu pemicu lainnya. Juga tidur, nggak boleh kurang tidur, jadi tidur yang cukup itu 7 sampai dengan 8 jam ya, atau 9 jam. Kalau kurang itu biasanya pasien epilepsi suka kambuh, seperti itu. Jadi dan juga regularitas konsumsi obatnya. Jadi kadang ada yang karena kesibukan dan lain-lain lupa jam minum obat. Nah, itu juga termasuk bisa memicu terjadinya kejang selain stres tadi ya. Baik, seperti dokter. itu. Oke dokter. Nah tadi kan kalau misalnya tadi dokter sebutkan tadi sepertinya hal-hal itu tuh harus didukung ya dok oleh Betul. sekitarnya. Jadi mungkin kita seperti sebagai teman atau sebagai keluarga, ini peran kita tuh seperti apa sih dok untuk mendukung agar penderita epilepsi ini bisa lebih berkualitas hidupnya, atau mungkin bisa kita dukung untuk terlibat juga dalam kegiatan kita sehari-hari gitu dok. Iya. Peran kita tuh seperti apa dok? Jadi pertama sebagai keluarga penderita epilepsi harus menjadi contoh bagi masyarakat. Jadi dari keluarganya dulu yang terdekat, dia harus bisa menerima bagian dari anggota keluarganya ada yang menderita epilepsi, menerima dan menganggap bahwa ini bukan sesuatu yang berbahaya dan bisa beraktivitas normal seperti lainnya. Jadi kalau masyarakat melihat keluarganya pun sudah menerima, jadi harus ada dukungan emosional di situ. Jadi emosional di sini adalah keluarga dan teman dekatnya gitu ya bisa mendengarkan, memberi masukan. Jadi bukan dijauhi seperti itu ya, bukan dirangkul, tapi seharusnya juga misalnya masyarakat lainnya adalah memberikan kesempatan yang sama dalam hal pendidikan dan pekerjaan. Jadi misalnya secara luas ya, masyarakat secara luas jangan dibedakan seseorang tidak diterima kerja karena penyakit epilepsinya, padahal penyakit epilepsinya ini sangat bisa dikendalikan seperti itu. Juga sekolah, misalnya sekolah karena kadang penderita epilepsi sendiri merasa berbeda dari teman-temannya ya, jadi ada rasa malu, apalagi kalau misalnya terjadi kejang-kejangnya di sekolah. Belum lagi anak-anak ya, maksudnya namanya anak-anak kan betul, responnya diomongin temennya ini Ya, gitu betul, kan sini, siap, dok. dan kadang pembicaraannya kemana-mana gitu. Jadi disitulah peran guru dan pihak sekolah untuk merangkul penderita epilepsi dan memberikan pemahaman kepada teman-temannya bahwa ini temennya ini lagi memang ada sakit, tapi sakitnya yang bukan berbahaya dan bukan sesuatu yang aneh, bisa terjadi sama siapa aja sebenarnya peluangnya juga ya kalau misalnya ada terjadi keabnormalan aktivitas listrik seperti itu. Jadi harus disiapkan semuanya dari segala aspek. Siap, dari sisi tadi keluarga, masyarakat, pendidikan dan juga faktor lingkungan pekerjaan ya. Siap dokter. Tadi kan sudah dokter sebutkan juga kalau mungkin di lingkungan pendidikan gitu ya dok, dari gurunya mungkin bisa memberikan pengertian kepada teman-temannya. Nah kalau misalnya di lingkungan pekerjaan nih dok, kira-kira kita mungkin sebagai rekan kerja gitu ya dok, atau mungkin untuk pimpinan-pimpinan gitu dok, kira-kira lingkungan yang seperti apa sih dok yang harus kita ciptakan supaya bisa mendukung inklusi kegiatan bagi penderita epilepsi itu dok? Ya, jadi pertama memberikan kesempatan yang sama dalam bekerja, tetapi juga diperhatikan karena tadi kan memang nggak bisa terlalu capek dan juga nggak bisa dikasih pekerjaan yang lembur begadang misalnya ya. Jadi ya memang perawat yang saya ceritakan itu pun salah satu contohnya nih ya. Siap, dok. Perawatnya tidak diberi shift malam seperti itu, tapi kan masih banyak pekerjaan lain yang
seperti penyuluhan ya, promkes di rumah sakit dan lain sebagainya. Jadi masih bisa menggunakan ilmu kesehatannya sendiri gitu. Jadi dilihat lagi lingkungan yang disiapkan harus bisa mendukung temannya yang memang ada sakit epilepsi, dan dilihat pekerjaannya juga seperti itu. Baik, Dok. Jadi mungkin lebih diberi batasan untuk pekerjaan, tapi juga tidak membatasi untuk berkarya gitu ya, Iya, Dok. Tetap betul. bisa diberikan pekerjaan yang lain gitu ya, Dok. Yang penting tidak terlalu berat gitu ya, Dok. Nah, baik, Dok. Ini saya juga ingin bertanya nih, Dok. Kalau kita tadi sudah bicara mengenai lingkungan pendidikan, kemudian keluarga, pekerjaan. Nah, dokter sebagai expert nih, Dok, yang mungkin sudah bertahun-tahun juga bertemu dengan berbagai macam penderita epilepsi. Kalau di Indonesia sendiri nih, Dok, tantangannya itu sebesar apa sih, Dok, untuk melawan stigma? Dan kira-kira itu akan berpengaruh nggak, Dok, ke kualitas hidup penderita epilepsi, Dok? Ya, kalau saya lihat dari real dari pasien ya, maksudnya pasien itu sering kali cerita yang seperti tadi. Kan kita juga sekarang di pendidikan, di dunia pendidikan kita masih berjuang untuk menghilangkan bullying ya, bullying di pendidikan, di pekerjaan. Jadi yang masih saya dengar dari pasien-pasien itu kadang dijauhi teman seperti itu, terus susah mendapat pekerjaan ya, di Indonesia masih terjadi seperti itu. Jadi karena ada riwayat epilepsinya, jadi menghambat dia mendapatkan pekerjaan. Atau juga dalam kehidupan misalnya susah dapat kadang jodoh misalnya ya, karena takut ini nanti menular atau dan lain sebagainya. Padahal yang betul adalah pasien epilepsi masih bisa berkarya, masih bisa menjalani kehidupan normal, dan bahkan ada yang bisa sembuh juga gitu ya. Beberapa yang bisa lepas obat juga gitu, asal dia memang teratur minum obat dan penyebabnya bisa ditanggulangi gitu. Siap, Dok. Jadi penyakit epilepsi itu sebetulnya bisa sembuh ya, Dok? Ya, sebagian ada yang bisa sembuh, Baik. sebagian yang memang bisa menetap juga gitu. Baik, Dokter. Tapi tetap saja tetap bisa mengikuti kehidupan seperti normal ya, Betul, Dok ya. betul. Tetap bisa mengikuti kegiatan juga ya, Dok. Iya. Nah, baik, Dokter. Yang terakhir nih, Dok, saya ingin bertanya juga. Selain melalui edukasi atau mungkin bentuknya sharing seperti ini, atau mungkin dokter sharing terhadap keluarga yang dengan penderita epilepsi, itu langkah konkret apa lagi sih, Dok, yang bisa kita lakukan untuk menghilangkan stigma masyarakat, atau mungkin untuk meningkatkan proses inklusi supaya penderita epilepsi ini bisa terlibat juga nih, Dok, di kehidupan sosial yang juga nantinya akan meningkatkan kualitas hidup mereka nih, Dok. Langkah seperti apa? Mungkin langkah kecilnya untuk kita sendiri atau mungkin untuk masyarakat di rumah gitu, Dok. Yang pertama mungkin langkah kecilnya kita menjadi contoh dulu ya, bahwa kayak tadi nih kebetulan hari ini tadi ada yang pasien kejang-kejang juga ya. Jadi kalau ada pasien epilepsi tidak dijauhi, diberikan pengertian kepada pasien-pasien lain yang melihat bahwa ini lagi kambuh. Tetapi ini tidak, tenang aja, nggak akan mengganggu yang lain dan tidak menular seperti itu. Memberikan contoh, ajakan sebenarnya untuk media penyampaian informasi sekarang udah lebih luas ya. Jadi selain dengan media sosial, baik berupa kita bikin tulisan tentang kehidupan pasien epilepsi, atau apa namanya, yang seperti kita lakukan kayak sekarang ya, kita ini kan dalam rangka untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat bahwa tentang epilepsi itu seperti apa sih gitu ya. Seperti itu sih. Jadi mungkin memperbanyak kegiatan-kegiatan yang seperti itu, dari mulai tulisan, lisan dengan kata-kata, bikin konten misalnya ya, bikin konten sederhana tentang pengetahuan tentang epilepsi dan sebagainya. Karena sekarang semua lihat dikit-dikit media sosial ya. Betul, Dok. Ya mungkin bisa juga lewat TikTok ya, Dok. Ya, membuat video-video yang menarik ya, Dok. Kayak itu akan lebih mengena ke masyarakat ya, Dok. Nah, kalau untuk di Indonesia sendiri, Dok, untuk 2025 ini kira-kira akan ada acara apa nih, Dok, terkait Purple Day? Itu juga nanti kan akan penting ya, Dok, karena itu salah satu ajang untuk mengedukasi masyarakat ya, Dok. Sudah ada belum nih, Dok, gambaran acara apa sih yang akan menjadi trendsetter untuk Purple Day 2025 ini, Dok? Biasanya sih kalau kami di Persatuan Dokter Syaraf Indonesia itu di center-center pendidikan sudah punya program-program. Kalau kayak di Bandung nih misalnya di center di Unpad itu biasanya kita mengadakan kayak seminar untuk awam, terus disertai dengan games untuk para penderita epilepsi, sharing. Nah kalau
perkumpulan perdos nih kayak di Jakarta, Jabodetabek, biasanya kita akan diimbau untuk mengadakan penyuluhan-penyuluhan di rumah sakit, pembagian misalnya atribut serba ungu ya, melambangkan lavender tadi gitu ya, seperti itu. Terus beberapa teman-teman juga ada yang diundang ke acara talk show di televisi, radio dan sebagainya untuk menyebarkan informasi mengenai Purple Day ini, seperti itu. Nah, baik dokter, ya mungkin itu saja ya dok pertanyaan saya yang sudah banyak tadi ya dok ya. Jadi teman-teman di rumah, sobat RSPPN, baik yang ada di sini, yang menonton maupun yang ada di rumah, masyarakat juga semua, sebetulnya epilepsi itu adalah penyakit yang tidak perlu dijauhi ya teman-teman, dan penderita epilepsi itu juga bisa mengikuti kegiatan seperti kita semua. Dan mitos juga nih kalau misalnya epilepsi itu adalah penyakit kutukan, itu tidak betul ya teman-teman. Nah, itu saja mungkin ya dok ya. Mudah-mudahan semoga ngobrol-ngobrol sharing-sharing kita kali ini bisa bermanfaat untuk kita, untuk sobat RSPPN maupun untuk masyarakat dan penonton di rumah ya dok ya. Iya betul. Nah nanti kita mungkin akan ngobrol-ngobrol lagi ya dok di episode-episode berikutnya. Baiklah sobat RSPPN, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, apalagi ini di bulan Ramadan ya RSPPN, ya sobat RSPPN ya, jangan sampai ibadah puasa kita terganggu karena kita lalai untuk menjaga kesehatan. Nah, terima kasih dokter untuk sharing ilmunya. Sama-sama, semoga bermanfaat. Baik dokter, jangan lupa sobat RSPPN semua untuk follow media sosial RSPPN di Instagram @rsppnsudirman.id dan follow juga di YouTube channel RSPPN Sudirman. Terima kasih sobat RSPPN semua. Dok, boleh kita tagline dulu dok? Oke. Baik dokter, ayo kita tagline dulu ya dok ya. Ayo dok, 1, 2, 3. Sehatku, sehatmu, sehat kita semua. Terima kasih. Oke, terima kasih sobat RSPPN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya dan salam kebajikan.